guys, ketemu lagi kita di Rock News bareng Reta di sini dengan informasi terup to date untuk kalian semua. So, jangan lewatkan satu informasi apapun karena menarik banget info hari ini untuk kalian simak ya, supaya kalian juga nggak ketinggalan updatean, kalian jadi nggak kudet guys, tapi selalu up to date. Nah, salah satunya Barreskrim Polri resmi melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus pembunuhan berencana dan menghalangi penyidikan kasus Brigadir Yosua. Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Gatot Repli Handoko, mengungkapkan bahwa semua tersangka dalam perkara ini sudah dinyatakan sehat, sehingga bisa dilanjutkan ke pelimpahan tahap 2. Soal penahanan terhadap seluruh tersangka juga sudah diserahkan kepada pihak jaksa penuntut umum usai dilimpahkan. Dan memang sih terpantau nih Rock Lovers, sekitar jam 11.50 waktu Indonesia Barat, tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo dan beserta istri Bu Putri Chandrawati sudah tiba di Kejaksaan Agung. Mereka tiba menggunakan baju tahanan dengan pengawalan ketat dari petugas bersenjata, dan dengan begitu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan ditahan penyidik kejaksaan karena memang seluruh berkas perkaranya sudah P21 alias sudah lengkap. Ya, yang paling enggak sih semua berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ini berarti kan kita tinggal nunggu aja proses persidangannya guys. Dan kita biar bisa sama-sama lega juga, terutama pihak keluarga korban ya, supaya bisa mendapatkan kepastian hukum ya, keadilan juga untuk keluarga korban. Nah, yang satu ini emang sukanya nyulut-nyulut emosi gitu guys ya. Baru aja harga BBM lagi naik, harga telur juga masih mahal, harga beras juga lagi naik. Ya satu ini malah menganggarkan 1,5 miliar rupiah untuk beli televisi 43 inch yang akan ditempatkan di ruang kerja anggota DPR. Ya, DPR RI guys yang menganggarkan biaya sebesar ini. Anggaran ini untuk pembelian 100 unit TV LED. Malahan DPR RI menganggarkan 1,5 miliar rupiah untuk beli televisi 43 inch yang akan ditempatkan di ruang kerja anggota DPR. Bukan 1-2 guys, tapi 100 unit TV LED. Yang kalau dijumlahin ya akhirnya totalnya 1,5 M dengan harga satuannya tuh 15 juta rupiah. Mahal bener ya guys, TV aja sampai 15 juta. Aduh. Ya emang sukanya begitu ya di tengah masa-masa sulit kayak gini, tapi seakan-akan tuh kayak DPR gak mengerti kondisi rakyatnya saat ini tuh seperti apa. Karena enak aja menganggarkan biaya yang segitu besarnya 1,5 M hanya untuk beli TV LED, 100 TV LED di setiap ruangan kerja anggota DPR. Kita lihat aja sini Rock Lovers bakalan jadi apa enggak. Karena biasanya sih kalau udah kayak begini nggak bakal jadi biasanya ya. Karena udah dulu keburu diserang ya guys ya. Dalam latihan militer bersama Amerika Serikat, kabarnya si Korea Selatan sempat gagal meluncurkan satu rudal dan akhirnya buat warga jadi panik. Militer Korea Selatan sempat meluncurkan rudal jarak pendek Hyunmo 2 pada hari Selasa malam kemarin. Namun rudal ini tidak berfungsi dan malahan jatuh gak lama setelah diluncurkan. Salah satu pejabat militer Korea Selatan menuturkan bahwa bahan peledak rudal itu terbakar, tapi hulu ledaknya gak ikut meledak. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kegagalan rudal ini, tapi kegagalan ini buat masyarakat panik. Apalagi penduduk di kota pesisir Gangneung tuh panik banget guys. Karena mereka dengar ledakan, terus lihat api juga. Dan akhirnya pihak militer Korea Selatan juga sudah meminta maaf kepada masyarakat atas kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat setempat ya. Untung aja nggak ada korban jiwa juga. Ngeri banget ya, kebayang nggak sih? Lagi luncurin rudal terus ternyata rudalnya ini nggak berhasil, gagal. Kan ngeri banget guys, nggak main-main loh ini rudal, bukan kembang api guys, rudal. Kayaknya mungkin perlu berguru kali ya ke tetangga sebelah gitu, karena kayaknya tetangga sebelah untuk luncurin rudal-rudal gini kayaknya udah paling top banget gitu. Kabarnya Rusia
sudah merekrut lebih dari 200.000 orang untuk mengikuti wajib militer yang dapat dikerahkan untuk berperang di Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengatakan bahwa orang-orang yang direkrut ini bakal dilatih di 80 lapangan berlatih dan 6 pusat pelatihan. Dan masyarakat yang baru direkrut ini hanya boleh dikirim ke zona pertempuran setelah latihan dan koordinasi tempur. Dan ya memang Rusia ini mulai getol banget melakukan perekrutan setelah Putin memerintahkan mobilisasi parsial wajib militer. Di bawah perintah ini Rusia dapat memobilisasi peserta wajib militer untuk berperang. Karena ada mobilisasi inilah yang membuat juga banyak dari warga Rusia yang keluar dari Rusia ya. Mereka berbondong-bondong gak mau ikut militer. Alhasil di Kazakhstan sendiri mencatatkan lebih dari 200.000 warga Rusia yang sudah memasuki wilayah negaranya dalam 2 pekan terakhir. Ya gimana ya? Ya memang kan untuk sebenarnya invasi-invasi ya perang antara Rusia dengan Ukraina ini juga warganya nggak mau, sebenarnya warga Rusia ini sendiri juga nggak mau. Ya gimana ya, kita sih berharapnya perang antara Rusia dengan Ukraina ini bisa berakhir. Tapi kalau dilihat-lihat kita juga nggak tahu kapan kira-kira perang ini akan berakhir ya. Dan pastinya juga Rock Lovers, semoga aja nggak ada negara lain yang ikut-ikutan perang. Cukup 2 negara ini aja deh pokoknya. Ini buat kalian yang sampai sekarang belum daftar prakerja, bisa kali kalian coba lagi karena pemerintah memastikan nilai bantuan program kartu prakerja naik dari 2,4 juta rupiah menjadi 4,2 juta rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kenaikan nilai bantuan ini karena program kartu prakerja mulai masuk ke skema normal. Dari 4,2 juta rupiah ini, peserta akan mendapatkan biaya pelatihan senilai 3,5 juta rupiah, insentif pasca pelatihan 600.000 rupiah yang diberikan 1 kali, dan insentif survei 100.000 rupiah untuk 2 kali pengisian. Nantinya, kartu prakerja ini akan fokus pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta, dan insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling. Jadi ini yang dinaikkan bukan yang kalian dapat guys ya, tapi benar-benar yang dinaikkan ini adalah biaya pelatihan, sehingga kamu bisa mengikuti banyak pelatihan juga ya. So semangat buat kalian semua yang sampai dengan saat ini masih gagal terus untuk mendaftar. Coba lagi guys ya. Pokoknya kalian harus manfaatkan kesempatan yang ada untuk upgrade diri kamu. Nah, ini buat kalian nih yang suka bercanda-bercanda atau ngeprank, tapi kayaknya kalau untuk yang satu ini nggak perlu dicontoh deh ya, mengenai konten prank buatan Baim Wong dan Paula Verhoeven tentang isu KDRT. Walaupun videonya sendiri sudah dihapus, tapi keduanya terancam di penjara ya karena itu bikin prank dan laporan palsu soal KDRT. Netizen pun masih rame-rame banget nih bahas konten ini, dan juga sih katanya nih kepolisian menganggap si Baim Wong dan Paula ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Keduanya pun terancam dibawa ke jalur hukum. Yang pertama karena buat laporan palsu. Nah kan, jadi kalian nih pikir-pikir lagi ya, kalau mau buat konten itu bener-bener harus yang mengedukasi, harus yang memberi positif. Apalagi kalau misalkan konten creatornya ini sudah banyak subscribernya, viewersnya juga banyak, ini kan mesti dijaga ya, karena untuk YouTube sendiri kan yang nonton tuh dari berbagai usia, dari yang anak-anak sampai yang udah lansia pun ya bisa nonton YouTube. Jadi kalau misalkan membuat konten-konten memang harus konten-konten yang baik, konten-konten yang positif. Kalau misalkan konten-konten prank yang seperti ini, apalagi berani banget ya ngeprank polisi, parah sih, bisa sampai kepikiran ngeprank polisi tuh gimana ceritanya coba. Udah gitu buat laporan palsu juga, ini ada pidananya loh. Dan juga ada ancaman penjaranya yaitu 4 bulan, sudah ada pasalnya juga ya, pasal 220 KUHP. Ya kalau udah kayak gini akhirnya pasti menyesal ya, mereka berdua juga menyesal, sudah mengklarifikasi juga serta memohon maaf atas konten yang mereka buat. Namanya penyesalan tuh selalu akhir ya, kalau di awal itu pendaftaran. So semoga aja sih ini bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya. Apalagi Baim Wong ini dan Paula Verhoeven kan adalah public figure yang sebenarnya harus memberikan
hal-hal yang baik, hal-hal yang mengedukasi ya. Oke, itulah dia Rock Lovers, semua informasinya sudah Rata berikan untuk kalian semua. Waktunya saya Rata pamit undur diri, tetap tebarkan cinta, kasih dan damai kepada orang-orang terdekat Rock Lovers. Satu kalimat buat kalian semua, God bless you, bye-bye. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.